Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Perkenalkan, nama saya Samsu dari MTS Maulana Yusuf Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saya sebagai peserta PPG Al-Quran Hadis Batch 2 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Untuk judul sekarang masih sama seperti pertemuan minggu-minggu yang lalu, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Tetapi untuk sekarang saya akan memaparkan tentang pengertian dan fungsi hadis. Untuk pengertian dan fungsi Al-Quran sudah kita paparkan di minggu-minggu yang lalu. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum ke materi, saya akan membacakan kompetensi isi, yaitu yang pertama, meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. 2. Memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. 3. Memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, mengetahui pengertian hadis. 2. Mengidentifikasi fungsi hadis. 3. Memahami bagian hadis. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian hadis. Pengertian hadis secara bahasa yaitu bisa diartikan jadid, yang mana artinya baru. Yang selanjutnya yaitu qorib, dengan arti dekat. Yang selanjutnya lagi yaitu khobar, artinya berita. Yang selanjutnya, hadis secara istilah adalah ma du'ifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Hadis secara istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat. Nah, dari perkataan di situ di hadis pengertian secara istilah ada perkataan. Nah, perkataan itu adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keduanya itu perbuatan. Perbuatan itu adalah penjelasan-penjelasan atau praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang selanjutnya yaitu takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabat. Yang selanjutnya sifat
keadaan dan himmah. Himmah dalam artian yaitu keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari poin tadi atau dari himmah atau sifat yaitu ada beberapa poin. Poin pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dari para ahli sejarah atau para ahli sejarah. Yang kedua, silsilah atau nasab, yaitu nama-nama dan tahun kelahirannya atau kelahiran beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu himmah, ya, yang tadi kita udah bahas, yaitu artinya keinginan, ya, untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW, dengan contoh yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian hadis. Ya, perlu kita ketahui bahwa bagian-bagian hadis yaitu ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Sanad adalah seseorang yang menyampaikan dari Nabi Muhammad SAW hingga bisa sampai kepada umat yang sekarang. Matan adalah isi dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir itu rawi. Rawi adalah orang yang sudah meriwayatkan sebuah hadis tersebut. Nah, mari kita simak hadis di bawah ini. Ya, saya baca. An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Rawahu akhrajahu Tirmidzi. Perlu kita ketahui ini hanya sebagai contoh, ya. Kita tadi bagian-bagian hadis itu ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Nah, perlu kita ketahui sanad di sini yaitu, ya, kita contohkan saja, ya, seperti di sini sanadnya itu an Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu maqala. Nah, yang tadi dibaca itulah sanad. Yang kedua matan. Matan adalah isi, ya, saya sebutkan yaitu ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah, yang tadi itu adalah sanad. Sedangkan rawi yang meriwayatkan contohnya rawahu akhrajahu Tirmidzi, ya. Nah, yang selanjutnya fungsi hadis. Nah, fungsi hadis di sini ada 4. Yang pertama, mengukuhkan, menguatkan, dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya, misalkan di dalam Al-Quran berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, hadis yang mengukuhkan atau menguatkan yaitu contohnya qala akhbirni ma faradallahu alayya minasyiyami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahra ramadana illa an tatawwa'a syai'an. Yang artinya sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk berpuasa. Rasulullah SAW menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Nah,
mengukuhkan tersebut di dalam contohnya yaitu tentang puasa, bahwa di Al-Quran ada anjuran atau ada perintah tentang puasa. Nah, di hadis juga itu ada. Yang kedua yaitu menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal, bisa dikatakan juga umum. Contohnya dari ayat Al-Quran yaitu wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, dalam hadis ini, hadis selanjutnya yang menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat tadi yaitu solu kama ro'aitumuni usolli. Artinya, solatlah sebagaimana kalian melihatku solat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menguraikan di sana contoh dari ayat Al-Quran yaitu tentang solat. Nah, dijelaskan, dirincikan di hadisnya bahwa solat itu di Al-Quran tidak dirinci, ya, tidak dirinci atau tidak dijelaskan seperti apa solat. Nah, di hadis menjelaskan solatlah seperti kalian melihat solatku atau solat Rasulullah SAW. Nah, untuk rinciannya yaitu para sahabat bisa melihat praktek solat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya dalam hadis yang tidak ada atau yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran yaitu kulu dinabin min siba'in fa'akluhu haramun. Artinya, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Nah, hadis tersebut menetapkan atau mengadakan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran tentang bahwa memakan binatang buas yang bertaring itu hukumnya haram. Yang keempat yaitu membatasi keumuman Al-Quran. Banyak perintah dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku untuk umum tanpa terkecuali. Contoh ayat Al-Quran yang umum, yang masih umum yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, hadisnya yang membatasi yaitu al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Abdun maklukun au imra'atun au sobiyun au maribun, yang artinya Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali yaitu ada 4 orang. Yang pertama hamba sahaya, yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat orang sakit. Nah, di situ hadis berfungsi sebagai pembatas ayat Al-Quran karena di sana disebutkan bahwa sholat Jumat itu wajib bagi semuanya, tidak terkecuali. Nah, sebagaimana peta konsep di sini, mungkin secara rinci kita bisa mengetahui fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran,
Ya, yang mana tadi sudah disebutkan itu ada 4 ya, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, mungkin untuk pembelajaran pada hari ini sampai di sini ya. Syukron, sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.